Kali ini saya coba akan resensi sebuah buku dengan judul Sakeus Pakage dan Komunitasnya. Wacana Keagamaan Pribumi, Perlawanan Sosial Politik dan Transformasi Sejarah Orang Me, Papua. Penulis Beni Giai, bidang antropologi, sejarah Papua, teologi kontekstual, studi agama dan politik, dan kajian masyarakat adat. Tema utama, gerakan keagamaan pribumi, identitas orang Me, kolonialisme, transformasi sosial, relasi agama dan politik, serta dinamika perlawanan masyarakat Papua. Sinopsis, Sakeus Pakage dan komunitasnya merupakan salah satu karya ilmiah terpenting mengenai sejarah intelektual, religius, dan sosial masyarakat Me di Papua. Melalui penelitian yang memadukan antropologi, sejarah, dan teologi, Beni Giai mengangkat sosok Sakeus Pakage bukan sekedar sebagai tokoh agama lokal, tetapi sebagai figur yang menghadirkan bentuk baru perlawanan dan pembaharuan sosial di tengah perubahan besar yang dialami masyarakat Papua. Buku ini memperlihatkan bahwa gerakan keagamaan lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena spiritual. Ia juga merupakan respon terhadap kolonialisme, modernisasi, misi Kristen, perubahan ekonomi, dan relasi kekuasaan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, buku ini menjadi bacaan penting bagi siapapun yang ingin memahami Papua dari perspektif masyarakat adat, bukan semata dari sudut pandang negara atau lembaga misi. Latar belakang penulisan buku. Beni Giai menilai bahwa sejarah Papua terlalu sering ditulis dari luar. Dalam banyak karya, masyarakat Papua digambarkan sebagai objek pembangunan, objek misi, atau objek kebijakan negara. Melalui buku ini, ia berupaya 1. Mengembalikan suara masyarakat Me ke dalam penulisan sejarah. 2. Menjelaskan bagaimana komunitas lokal memaknai perubahan sosial. 3. Menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kemampuan menafsirkan dan membentuk sejarahnya sendiri. 4. Mengkaji gerakan Sakeus Pakage sebagai bentuk kreativitas sosial dan religius, bukan sekedar penyimpangan atau gerakan milenaria. Ringkasan isi buku. Bab 1. Latar sosial orang Me. Bagian awal buku menguraikan kehidupan masyarakat Me sebelum perubahan besar akibat kolonialisme dan masuknya agama Kristen. Penulis membahas 1. Struktur sosial, 2. Sistem kepemimpinan, 3. Hubungan kekerabatan, 4. Kepercayaan tradisional, 5. Relasi manusia dengan alam. Penjelasan ini penting karena menjadi dasar untuk memahami mengapa gerakan Sakeus Pakage muncul. Bab 2. Masuknya misi Kristen. Beni Giai menjelaskan bahwa kedatangan misionaris membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Me. Perubahan itu meliputi 1. Cara beribadah, 2. Sistem pendidikan, 3. Nilai-nilai budaya, 4. Struktur otoritas, 5. Cara memandang dunia. Namun masyarakat Me tidak hanya menerima ajaran baru secara pasif. Mereka juga menafsirkan sesuai pengalaman dan kebudayaannya sendiri. Bab 3. Siapa Sakeus Pakage? Sakeus Pakage digambarkan sebagai tokoh karismatik yang menawarkan pemahaman religius yang dekat dengan pengalaman masyarakat Me. Ia tidak sekedar berkhotbah, tetapi membangun komunitas yang 1. Menekankan solidaritas, 2. Menghidupkan kembali martabat masyarakat, 3. Mengajak refleksi moral, 4. Menawarkan harapan di tengah perubahan sosial. Dalam buku ini, Sakeus dipahami sebagai pemimpin religius sekaligus tokoh transformasi sosial. Bab 4. Gerakan keagamaan pribumi. Salah satu kontribusi terbesar buku ini adalah penjelasannya bahwa gerakan Sakeus Pakage merupakan bentuk keagamaan pribumi. Gerakan tersebut 1. Membangun unsur-unsur kekristenan dengan pengalaman lokal. 2. Menafsirkan ajaran agama dalam konteks masyarakat Me. 3. Menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun identitas dan harapan. Penulis menghindari penyederhanaan gerakan ini sebagai bentuk penyimpangan.
dan justru mengajak pembaca melihat kompleksitasnya. Bab 5, Agama dan Perlawanan Sosial. Buku ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber kekuatan moral dalam menghadapi ketidakadilan. Perlawanan yang dibahas bukan semata-mata berbentuk kekerasan, tetapi juga: 1. Peneguhan identitas. 2. Pembentukan komunitas. 3. Penafsiran baru terhadap ajaran agama. 4. Upaya mempertahankan martabat masyarakat. Gagasan pokok buku ini. 1. Agama bersifat kontekstual. Menurut Benny Giai, agama selalu dipahami melalui kebudayaan tempat ia hidup. Karena itu, kekristenan di Papua berkembang dengan corak yang dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat Papua. 2. Orang Papua adalah subjek sejarah. Penulis menolak pandangan bahwa masyarakat Papua hanya menerima perubahan dari luar. Sebaliknya, masyarakat Papua dipandang sebagai pelaku aktif yang menafsirkan, menerima, menolak, dan mengelola berbagai pengaruh yang datang. 3. Transformasi sosial. Gerakan Sakeus Pakage dipahami sebagai bagian dari proses transformasi masyarakat Me dalam menghadapi perubahan zaman. 4. Pendekatan penelitian. Buku ini menggunakan pendekatan multidisipliner. 5. Antropologi, mengkaji budaya dan kehidupan masyarakat Me. 6. Sejarah, menelusuri perkembangan gerakan Sakeus Pakage dalam konteks perubahan sosial. 7. Teologi, menganalisis pemaknaan agama dalam kehidupan masyarakat. 8. Sosiologi, menjelaskan hubungan antara agama, komunitas, dan perubahan sosial. Pendekatan ini membuat analisis buku ini menjadi kaya dan mendalam. Tokoh-tokoh penting dalam buku ini. Selain Sakeus Pakage, buku ini juga membahas perang. 1. Pemimpin adat. 2. Tokoh agama. 3. Misionaris. 4. Pemerintah kolonial dan negara. 5. Masyarakatnya sebagai aktor kolektif. Dengan demikian, sejarah dipahami sebagai hasil interaksi berbagai pihak. Nilai-nilai yang ditawarkan. Buku ini menunjukkan sejumlah nilai penting. 1. Martabat manusia. 2. Penghargaan terhadap budaya lokal. 3. Solidaritas komunitas. 4. Dialog antara agama dan budaya. 5. Kesadaran sejarah. 6. Harapan dan pembaruan sosial. Kelebihan buku ini. 1. Perspektif Papua dari dalam. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah menghadirkan pengalaman masyarakat Papua dari sudut pandang orang Papua sendiri. 2. Analisis mendalam. Penulis menghubungkan agama, sejarah, politik, dan budaya dalam satu kerangka analisis yang utuh. 3. Kontribusi akademik. Buku ini menjadi rujukan penting dalam studi Papua, antropologi agama, dan teologi kontekstual. 4. Mengangkat pengetahuan lokal. Penulis menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat adat memiliki nilai penting dalam memahami sejarah. 5. Bahasa ilmiah yang reflektif. Meskipun bersifat akademik, buku ini juga memang reflektif moral dan kemanusiaan. Kekurangan buku ini. Bahasa akademiknya cukup padat sehingga membutuhkan konsentrasi tinggi. 2. Pembaca yang belum mengenal sejarah Papua mungkin memerlukan bacaan pendampingi untuk memahami konteks secara lebih luas. 3. Fokus utama pada masyarakat Me membuat pembahasan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pengalaman masyarakat Papua yang sangat beragam. Analisis kritis. Kekuatan terbesar buku ini adalah keberhasilannya memperlihatkan bahwa gerakan keagamaan lokal tidak dapat dipahami secara sempit sebagai fenomena spiritual semata. Benny Giai menunjukkan bahwa agama dapat menjadi ruang pembentukan identitas, solidaritas, dan harapan ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial yang besar. Buku ini juga mengingatkan bahwa sejarah Papua tidak hanya terdiri atas kebijakan negara atau aktivitas misionaris, tetapi juga dibentuk oleh inisiatif masyarakat adat sendiri. Dengan demikian, karya ini mendorong pembaca untuk melihat masyarakat Papua sebagai subjek yang aktif dalam membentuk perjalanan sejarahnya. Kesimpulan, Sakeus Pakage dan komunitasnya merupakan karya akademik yang penting dalam kajian Papua. Melalui pendekatan antropologi, sejarah, dan teologi, Benny Giai menghadirkan pembacaan yang kaya mengenai hubungan antara agama, budaya, identitas, dan transformasi sosial dalam masyarakatnya.
Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, peneliti, dosen, guru, pegiat literasi, pekerja sosial, pemimpin gereja, serta siapapun yang ingin memahami dinamika masyarakat Papua melalui perspektif yang menghargai pengalaman dan pengetahuan lokal. Sebagai kontribusi ilmiah, buku ini memperkaya pemahaman bahwa sejarah Papua tidak hanya ditulis dari luar, tetapi juga dibangun dari suara, pengalaman, refleksi masyarakat Papua sendiri. Rangkuman, sebuah masyarakat tidak hanya mempertahankan dirinya melalui ingatan, tetapi juga melalui kemampuannya menafsirkan kembali sejarah, iman, budayanya untuk menghadapi perubahan zaman. Gagasan yang merangkum semangat utama karya Beni Kiai ini. Saya Alex Kiadabi Kiai, pegiat literasi.